Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, masalah keberanian menghadapi tantangan. Yang kedua, masalah pandemi. Yang pertama, saya coba kisahkan dulu. Ada seorang raja yang cacat. Satu kakinya pernah diamputasi dan matanya satu buta. Kebiasaan raja-raja itu ingin dirinya diabadikan dalam satu buah lukisan. Kemudian diundanglah beberapa ahli atau pelukis yang hebat untuk merealisasikan foto raja tersebut atau lukisannya. Tentu ini satu tantangan, karena seorang raja kalau difoto dalam keadaan sebenarnya bisa menghadirkan polemik bagi pelukis. Kalaupun dilukiskan secara utuh raja tersebut, bisa jadi satu penghinaan. Maka banyak beberapa pelukis itu mundur, tidak berani mengambil tantangan untuk melukis raja. Tapi ada satu orang yang berani menerima tantangan itu. Satu hal yang tidak dipikirkan orang lain. Ketika setelah lukisan itu jadi, diselubung, ketika selubung dibuka, disitulah orang-orang yang semuanya berpikir kalau lukisan ini tidak memuaskan sang raja, dia akan dipenggal. Orang lain tidak membayangkan apa yang akan terjadi setelah lukisan itu dibuka. Setelah terbuka, yang terlihat adalah lukisan raja tersebut lagi menunggang kuda dan lagi siap-siap memanah. Waktu menunggang kuda itu, kebetulan kaki kanannya yang cacat itu berada. Jadi yang lukisannya itu adalah di samping kiri kuda. Dan ketika memanah, tetap orang memanah itu matanya harus satu tertutup. Sehingga semua takjub dan tepuk tangan. Jadi lukisan tersebut berhasil tanpa menjatuhkan wibawa sang raja. Ini yang saya maksud, bahwa segala tantangan, segala rintangan itu pasti ada solusinya. Kita harus berani mengambil tantangan tersebut. Tentu dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Saya ingat 2019 kita dituntut untuk mendapatkan OER itu 19. 2000 tahun 2020 tuntutannya 19,5. 2001 19,7 dan di 2022 ini 20. Nah, semua itu tantangan, tuntutan dari manajemen. Jadi waktu selalu bergulir, waktu selalu berubah. Tinggal bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi komitmen kita dengan segala upaya dan cara
tentu upaya dan cara yang telah disampaikan oleh para pimpinan masing-masing yang merupakan instruksi dan petunjuk dari saya. Jadi kita semua secara tim harus bisa mendapatkan tantangan tersebut. Karena waktu selalu berubah. Salah satu contoh kemarin, pesta Pak Caca itu dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati. Bapak Wabub itu ketika pidato saya lihat orang ya pada bercengkrama, tertawa. Itu beda sekali tuh waktu ketika tahun-tahun 80. Kalau datang pejabat itu pasti dengan protokoler ketat dan semuanya kalau dalam posisi begitu pasti akan fokus untuk mendengarkan. Nah itu saya bilang waktu yang selalu berubah, tuntutan juga selalu berubah. Anak-anak sekarang, kalau kita menginterview untuk kerja di kebun, ketika kita kasih beri kesempatan untuk bertanya, yang pertama dia tanya apa? Apakah di sana ada signal? Itu yang pertama ditanya. Jadi kita juga sebagai orang tua, apa-apa dulu yang diberikan kepada orang tua kita, kepada kita, belum tentu hal yang sama bisa kita terapkan kepada anak-anak kita sekarang. Karena tuntutan zaman itu berbeda. Dulu Nokia itu begitu hebatnya, setiap orang beli handphone teringat pasti Nokia. Hanya 4 tahun digila sama BlackBerry. BlackBerry 2 tahun digila sama Android. Jadi perubahan itu selalu terjadi. Sehingga kembali ke cerita awal, effort dan keberanian kita itu harus selalu tumbuh dalam diri kita dan harus kita sesuaikan dengan tuntutan zaman. Kemarin ada salah seorang teman saya, seusia dengan saya, baru diangkat menjadi ADM di PTP. Kami semua mengucapkan selamat, tapi dia sampaikan apa? PTP dahulu beda dengan PTP yang sekarang. Jadi satu hal yang biasa menurut dia. Itu tadi perubahan. Nah, untuk menghadapi perubahan-perubahan ini, tentu kita harus meningkatkan skill kita, kemampuan kita, dan juga effort serta keberanian kita. Di berita 2 hari ini kita juga dengar bahwa pemerintah sudah membuat keputusan melalui Menteri Tenaga Kerja, JHT itu bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Sementara 4 atau 5 tahun lalu, saya ingat instruksi Presiden bahwa begitu seseorang itu terkena PHK ataupun berhenti dari pekerjaan, JHT itu langsung bisa dicairkan. Sampai sekarang ini ribut semua urusan petisi untuk minta tanda tangan sampai 300.000 agar ketentuan itu bisa dirubah. Tapi inilah yang saya katakan bahwa ada saja perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus siap untuk menghadapinya, harus siap beradaptasi terhadap segala perubahan itu. Dinosaurus itu binatang paling besar di dunia, tapi dia punah karena dia tidak mampu beradaptasi, bukan karena dia lemah. Yang kedua, masalah pandemi. Kita semua alhamdulillah sudah masuk vaksin kedua, sudah laksanakan dan tinggal sekarang booster. Jadi booster ini atau bahasa kitanya itu penggalak ya, sudah tersedia di puskesmas. Saya minta teman-teman sekalian ambil waktu, izin kepada atasan untuk ikut
booster agar bisa kita 100% karyawan kita bisa dapat nantinya vaksinasi booster. Kita ingat masalah protokoler kesehatan ini, Jakarta, Semarang, dan hampir di Jawa sana sudah menerapkan PPKM karena meledaknya pandemi ini kembali, terutama Omikron. Nah, ini pula herannya Omikron ini. Pandemi ini asal mau Ramadan muncul ya. Sebelum Ramadan tidak ada muncul. Nah, tapi apapun itu kita harus siap, tetap ketatkan protokol kesehatan agar kita terbebas dari hal-hal seperti ini. Kita masih ingat ketika pandemi kemarin kita kalang kabut semua, beberapa karyawan kita, beberapa staf kita, dan ini juga isolasi mandiri sudah kita pindahkan, tidak lagi di Golok Permai, tapi di Limbung. Nah, kalau bagi yang ingin isolasi di Limbung yang nggak ada signal, silahkanlah. Untuk itu makanya supaya tidak kita terkena gejala COVID ini, segera bagi yang sudah 2 kali vaksin dan waktunya sudah lebih dari 6 bulan agar ikut booster. Sekian dulu dari saya pagi hari ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.